الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدوام. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu. Dengan nikmat ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama menghadiri panggilan Allah untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa bersama-sama untuk belajar kembali di masjid yang mulia ini, yang itu merupakan kewajiban kita sebagai orang yang mengaku beriman, yaitu belajar ilmu agama Islam, syariat Allah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa belajar ilmu agama itu merupakan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita masih diberi nikmat yang paling agung tiada tara. Nikmat ini tidak diberikan setiap manusia kecuali mereka yang diridhoi dan dikehendaki dari kalangan orang-orang mukmin. Yaitu nikmat apa Bapak Ibu? Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat ini mudah-mudahan sebagai syarat untuk masuk ke dalam surganya Allah, dan juga sebagai syarat untuk bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat kelak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 88-89, yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat yang dimana anak-anak dan harta mereka tidak akan bisa memberikan manfaat, yaitu menolong, membantu dirinya, kecuali di saat ketika dia bertemu dengan Allah dengan membawa qalbun salim, yaitu membawa keimanan, atau dalam tafsir yang lain yaitu membawa hati yang bersih dari segala noda syirik dan kekufuran. Inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat untuk bertemu dengan Allah para jamaah Bapak Ibu, apabila seseorang itu harus memiliki keimanan yang benar dan amal yang salih, dan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun dengan sesuatu dari makhluknya, alias syirik besar. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, surat yang 18 ayat yang 110 ayat terakhir, Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Jadi siapapun yang pengen bertemu dengan Allah, maka di sini Allah memberikan syarat, hendaknya dia beriman dan beramal sholih dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Maka para jamaah Bapak Ibu, nikmat iman dan Islam ini senantiasa kita rumat, kita jaga sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu, tidak terasa waktu berjalan dengan begitu cepatnya, silih berganti siang dan malam. Ternyata kita sudah memasuki di akhir bulan Rajab, begitu Pak? Ya, ini akhir bulan Rajab, nggih? Akhir betul nggih? Iya. Jadi kan kurang 1 bulan lagi ya Ramadan. Otomatis kan bulan Sya'ban nanti akan kita lalui, ya. Jadi akan kita rasakan bulan Sya'ban. Ini bulan Rajab sudah kita lalui dengan berbagai amal-amal kebaikan, baik amal wajib, sunnah, ya. Kita bersemangat karena bulan Rajab bagian daripada bulan haram, bulan yang diagungkan, bulan yang dikeramatkan, yang dimuliakan oleh Allah juga, ya.
Siapapun orang yang beramal di bulan Rajab, maka pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya kalau orang berbuat dosa di bulan Rajab, maka akan dilipat gandakan juga dosanya. Sebaliknya gitu Bapak Ibu nggih, karena termasuk bulan haram, minha arbaatun hurum, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat yang 36. Para jamaah Bapak Ibu, seperti biasanya Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW itu pernah memberikan khutbah di hadapan para sahabatnya di saat ketika memasuki akhir di bulan Sya'ban. Beliau menyampaikan nasihat-nasihat terkait dengan yaitu keagungan, keutamaan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Apa yang disampaikan oleh Nabi dalam khutbahnya, "Idza atakum Ramadan syahrun mubarak," apabila datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi oleh Allah. Kenapa dinamakan syahrun mubarak para jamaah Bapak Ibu? Karena memang bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Kenapa dikatakan berkah? Karena di bulan Ramadan pasti Bapak Ibu, ini pasti ya, atas izin Allah banyak kaum muslimin yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Gimana? Ya, pasti mereka menambah amal kebajikannya, amal solehannya, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah. Itu pasti di bulan Ramadan. Jadi mereka yang bersemangat atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka bertambahlah amal kebaikan. Itu yang dinamakan barokah. Jadi yazdadu bil khair. Jadi makna barokah sendiri itu bertambahnya kebaikan. Yang di luar Ramadan biasanya dia mungkin sholatnya yang sunnah-sunnahnya itu masih kurang. Maka di bulan Ramadan mereka semangat untuk ibadah salat sunnahnya, dengan tarawihnya, dengan qiyamul atau tahajudnya, ya itu. Tambah lagi dengan iktikafnya. Yang mungkin di luar Ramadan mereka jarang untuk sedekah, mungkin di bulan Ramadan berlomba-lomba untuk memperbanyak sedekah. Yang mungkin di bulan Ramadan mereka ini yang jarang baca Quran, ketika masuk bulan Ramadan mereka memperbanyak baca Quran dengan tadarus, qiraah di masjid-masjid atau di musola ya. Yang biasanya di luar Ramadan mereka itu mungkin tidak begitu semangat untuk melakukan sholat berjamaah. Mungkin ketika di bulan Ramadan mereka semangat untuk antusias menjaga sholat berjamaahnya. Ya, mungkin di bulan Ramadan mereka jarang mendatangi, hadir di majelis ilmu. Mungkin di bulan Ramadan bertambah semangat untuk mendatangi majelis ilmu atau mendengarkan kajian-kajian ataupun ceramah-ceramah lewat media sosial atau gadget atau HP. Jadi intinya adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Di saat ketika kaum muslimin mereka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih pahalanya Allah yang luar biasa besarnya dan berlipat-lipat pula. Itu bahkan ada ampunannya juga, terbebas dari api neraka. Kemudian Nabi melanjutkan, syahrun mubarak, Allah memberkahi di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini kata Nabi Muhammad SAW juga, di mana Allah SWT farada alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, terutama ketika seorang muslim niat dengan tulus ikhlas mencari ridha Allah, didasari keimanan yang benar, mengharap pahala Allah, maka pastinya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari Muslim, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapapun orang yang betul-betul berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan, hati yang bersih, tulus hanya mencari ridha Allah dan juga mengharap ihtisab pahala Allah dan surganya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itulah diwajibkannya berpuasa. Sebagaimana juga Allah turunkan di dalam surat surat Al-Baqarah ayat yang 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah mewajibkan ibadah puasa kepada kalian, kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Meskipun puasa ini sebenarnya juga
ada kewajiban yang dibebankan kepada para rasul Allah dan para nabinya dan umatnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW yang dinamakan ada Siyamud Daud, ada Siyamun Nuh, Ayyamul Bid, ada juga Siyam Musa, yaitu pada bulan apa? Zulhijjah. Baik. Jadi kalau kita pada bulan Muharram, dan juga ada Siyam juga Nabi Ibrahim Zulhijjah. Jadi kalau kita kembali kepada ayat ini, maka sebenarnya ibadah puasa itu merupakan juga kewajiban yang dibebankan kepada para rasul Allah dan para nabi sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana orang tersebut meningkat derajatnya menjadi orang yang bertakwa. Jadi kata-kata la'allakum tu tarojuk, maksudnya adalah bagaimana orang tadi mengharap supaya posisi makomnya, derajatnya itu semakin meningkat, menaik nanti di sisi Allah menjadi orang yang tinggi derajatnya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia derajatnya di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah, bukan yang kaya, bukan yang punya jabatan, kedudukan atau yang lain. Para jamaah Bapak Ibu, kemudian Nabi mengatakan setelah Allah mewajibkan kalian berpuasa, kemudian Nabi menyampaikan agar kalian menjaga ibadah-ibadah sunnah di malam harinya, terutama sholat taraweh. Jadi dengan sholat taraweh ini, Masya Allah pahalanya juga gak kalah ya besarnya Bapak Ibu. Bahkan di dalam hadis-hadis yang sahih Imam Tirmidzi dikatakan man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapapun orang yang melaksanakan ibadah salat sunnah bersama imam, artinya berjamaah, sebagian ahli hadis mengatakan ini juga ditujukan kepada salat tarawih di saat di bulan Ramadan khususnya, hatta yansarif sampai dia selesai bersama imam, artinya sholat mulai awal sampai akhir dia selesai bersama imam, mulai sholat tarawih ditutup dengan witir, maka kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat sebagaimana sholat seperti sholat semalam suntuk, artinya dalam kualitas pahala ya. Jadi Allah memberikan pahala yang besar mulai awal sampai akhir, mulai awal malam sampai akhir malam terbitnya fajar, itu pahalanya besar. Ini bisa dikerjakan dengan sholat tarawih berjamaah bersama imam daripada sholat sendirian, terutama di bulan Ramadan. Dan juga para jamaah Bapak Ibu yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita perhatikan siapapun orang yang menghidupkan di malam hari dengan ibadah-ibadah sunnah, baik itu sholat tarawih, nanti juga ditambah dengan sholat tahajudnya bisa ya, dia bangun sholat lagi, kemudian dia bisa itikaf, kemudian bisa dibaca Quran, zikir dan sebagainya, maka mudah-mudahan ini termasuk orang-orang yang betul-betul mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah SWT adalah orang-orang yang az-zakirun wa zakirat, orang-orang yang mengingat Allah baik laki-laki maupun perempuan. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36, yaitu surat yang 33. Mereka yang menjaga puasanya, mereka yang menjaga rukuknya, mereka yang menjaga sujudnya, mereka yang menjaga sedekahnya, mereka yang menjaga zikirnya, dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Para jamaah Bapak Ibu, kemudian Nabi melanjutkan tuftahu abwabul jannah, di dalam Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Jadi pintu-pintu surga dibuka, wa tughlaqu abwabun nar, dan juga pintu-pintu neraka. Maksudnya apa? Maksudnya Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa hadis tersebut menunjukkan pintu-pintu surga dibuka karena kemurahan Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang beriman, yang mereka melakukan berbagai amal kebajikan selama di bulan Ramadan, sehingga pahalanya dilipat gandakan, tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lain. Maka khususnya di bulan Ramadan ini Allah memberikan keistimewaan berupa pahala. Sekaligus juga Allah memberikan ampunan, akan dijauhkan dari
api neraka. Dan juga pintu-pintu neraka ditutup disebabkan kenapa? Karena ini merupakan rahmat dari Allah, sehingga banyak orang yang beriman ini mereka berusaha untuk menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi peluang orang masuk neraka sedikit, terutama bagi orang yang beriman khususnya ini. Jadi orang beriman ini ketika di bulan Ramadan ini mereka memiliki kesempatan untuk banyak bertobat, memohon ampun kepada Allah, memperbaiki dirinya, terus melakukan amal-amal ketaatan dan juga menjaga dari perbuatan dosa dan maksiat sehingga pintu-pintu neraka ditutup ya, khususnya bagi orang mukmin. Dan juga setan-setan dibelenggu ya, setan-setan dibelenggu ini para ahli bahasa juga ahli hadis mengatakan sebagaimana juga Ibnu Jauzi, sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan ketika mensyarah hadis ini, menjelaskan hadis ini, bahwa setan-setan di sini adalah setan-setan yang jahat, jin-jin yang kafir. Ya, mereka dibelenggu, Pak. Jadi kalau jin-jin muslim bagaimana? Tidak. Jin-jin muslim mereka tetap sebagaimana orang-orang mukmin manusia itu dikasih kesempatan untuk melakukan ketaatan, amal ibadah sebagaimana kita ya berpuasa, jin muslim juga berpuasa. Sehingga jin-jin muslim ini tidak dibelenggu. Jadi yang dibelenggu di rantai ini adalah jin-jin kafir ataupun setan-setan itu sendiri. Nah, bagaimana Ustaz? Di bulan Ramadan juga masih ada orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa terang-terangan ya di hadapan umum dan yang lainnya. Itu setan dari kalangan manusia. Sehingga setan dari kalangan manusia itu bisa jadi bukan berangkat dari godaan setan dari jin, tapi berangkat dari nafsunya, syahwatnya. Jadi kalau ada manusia yang masih tetap melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kejahatan, keburukan di bulan Ramadan, maka jelas ini yang mengontrol syahwatnya Bapak Ibu ya. Jadi hawa nafsunya. Maka ini tidak lepas daripada keinginan yang dimana itu melampaui apa yang dilarang oleh Allah, sehingga nafsu ini cenderung kepada perbuatan buruk atau dosa. Makanya betul kata Allah di dalam surat Yusuf surat 12 ayat 53 Bapak Ibu nggih, inna nafsa la ammaratun bisu illa rahimar rabbi. Jadi nafsu itu senantiasa mengarah, mengajak, mendorong untuk berbuat maksiat. Ya, jadi kalau kita lihat di bulan Ramadan masih aja orang-orang yang mungkin terutama para pemuda-pemudi Pak mungkin. Biasanya kalau ngabuburit nih mereka sambil menunggu waktunya berbuka, mereka nongkrong di pinggir jalan, di pantai, di warung-warung ataupun di trotoar ya. Mereka berpacaran ya, mereka ya melakukan perbuatan zina ya, dengan wanita yang bukan mahramnya atau wanita yang bukan istrinya. Nah, ini jelas, ini perbuatan dosa dan maksiat masih banyak seperti itu ya di tengah-tengah masyarakat kita. Atau mungkin mereka kadang-kadang melakukan hal-hal yang sangat berbahaya. Ini bisa merusak, mengurangi pahala puasanya dan menambah dosa di bulan Ramadan, yaitu melihat tontonan-tontonan yang diharamkan oleh Allah, terutama melalui gadget atau HP. Mungkin banyak di antara kaum muslimin yang sedang berpuasa, tapi puasanya dirusak Bapak Ibu nggih. Dirusak dengan apa? Dirusak dengan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat bahkan mengandung dosa. Nah, itu. Melihat nyanyian-nyanyian musik ya, atau mungkin di TikTok ataupun Instagram atau yang lain, di situ menampakkan aurat wanita ya. Nah, itu. Dan masih banyak lagi tontonan-tontonan yang itu kadang bisa menimbulkan birahi atau syahwat bagi yang berpuasa. Padahal orang berpuasa itu apa Pak Bu? Menahan, imsak. Ya, menahan apa? Menahan sesuatu yang membatalkan puasanya. Baik makan, minum, hubungan suami istri, atau segala perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya, terutama meninggalkan sholat. Ini bisa membatalkan puasanya menurut pendapat yang paling kuat ya dari kalangan para ulama. Sebagaimana disampaikan Syekh bin Baz, Utsaimin, Dr. Fauzan bin Fauzan, Syekh Ar-Ruhaili, dan masih banyak lagi. Bahkan orang yang bisa batal puasanya karena memang tarkus sholat, meninggalkan sholat dengan malas, ya, tidak mau sholat 5 waktu dengan alasan ini dan itu. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu,
Orang yang berpuasa itu kan menahan nafsu. Jadi kalau ada orang masih senang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka jelas ini telah merusak junnah. Apa junnah? Benteng yang ada dalam dirinya. Makanya puasa itu kan kata Nabi ibaratnya apa Pak Bu? Asyamu junnah yastajinu bihal abdu. Ya. Aninar. Di dalam hadis Imam Ahmad dengan sanad yang sahih disampaikan, Nabi SAW bersabda, puasa itu ibaratnya junnah. Junnah itu kan benteng. Saya Shalih Utsaimin menyampaikan hadis ini dalam sarahnya. Beliau mengatakan yang dikatakan junnah itu adalah melindungi, menjaga, memelihara seseorang itu dari dua. Satu, menjaga dia di dunia dan menjaga dia di akhirat. Menjaga dia junnatu fid dunya, menjaga dia di dunia dari segala syahwat nafsu yang menggoda, yang itu bisa merusak daripada kesempurnaan puasanya. Maka orang yang berpuasa seharusnya itu punya junnah, punya perisai, punya benteng. Kalau bentengnya ini rusak Pak Bu, dirusak dengan perbuatan dosa dan maksiat, suka menggibah, terutama bagi para perempuan wanita nih ya. Di puasanya ini ya, mulai pagi sampai sore, nah ini sia-sia Pak Bu nggih. Jadi nggak bermanfaat. Nah itu. Disebabkan kenapa? Karena dirusak dengan ucapan-ucapan lisan yang tidak bisa dijaga, seperti mencaci maki, mengolok-ngolok, kemudian menggibah, rasan-rasan, dan masih banyak lagi. Ini kan bahaya sekali. Nah, jadi harusnya benteng itu bisa menjaga dirinya dari segala syahwat ataupun nafsu yang itu bisa merusak kesempurnaan ibadah puasanya. Ini dirusak bentengnya tadi, ya, perisainya tadi Pak Bu. Ya. Jadi para jamaah ibu, itu junnah di dunia, junnah di akhirat akan dijauhkan dari api neraka. Jelas Bapak Ibu. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari Muslim dengan disampaikan ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallah bidzalika wajhahu anin nar sab'ina kharifan." Tidak ada seorang hamba yang dia berpuasa satu hari aja, Pak. Satu hari saja. Ini penilaiannya ya dari Nabi. Orang yang berpuasa satu hari aja di jalan Allah, niatnya karena tulus mencari ridha Allah, ikhlas, maka itu semua akan memberikan manfaat bagi dirinya nanti di akhirat, akan dijauhkan wajahnya dari sengatan api neraka, dari kobaran api neraka selama 70 musim atau 70 tahun. Jadi Masya Allah ya, orang yang berpuasa ini nanti akan dihindarkan dari kobaran api neraka selama 70 musim. 70 musim di sana ya, satu hari di sana, 1000 tahun di dunia ini. Itu keutamaan orang yang betul-betul bisa menjaga puasanya dengan baik, didasari dengan ikhlas tulus, dan itu akan bisa menjadi junnah benteng nanti di akhirat kelak. Itu kalau dia bisa menghindari dari syahwat. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis sahih juga Imam Muslim ya, kullu amali ibnu Adam yudha'afu. Ya, bahwa setiap amalan manusia itu akan dilipat gandakan. Bahkan sampai dilipat gandakan ila sab'umi'ah. 700 kebaikan. Illa saum atau illa siam, kecuali puasa. Kenapa? Fa innauli wa ana ajazibih. Karena puasa itu langsung untuk diriku dan aku yang akan memberikan pahala tanpa batas pahalanya. Jadi kalau ibadah yang lain ya itu dihitung pahalanya. Nah, orang sholat jamaah kan 27 derajat dengan pahala yang besar. Puasa itu hanya Allah yang akan memberikan pahala. Tidak disebutkan berapa pahalanya, tapi disampaikan bahwa pahala itu menurut kehendak Allah tidak terukur, tidak terbatas. Itu. Karena puasa itu untuk diriku. Maka Ibnu Hajar As-Saqalani ketika mensarah hadis ini mengatakan kata-kata ya wa ana zibih ya innauli li itu untuk diriku, maksudnya apa? Orang yang berpuasa itu paling tidak itu dia itu bisa menjaga hatinya.
terbebas dari sifat riya, terbebas dari sifat sombong, terbuat dari sifat apapun yang merusak hatinya, mengotori hatinya. Ya? Nah, jadi puasa itu lebih bisa menjaga hubungan dia kepada Allah. Itu karena dia menjaga, menahan tadi. Takut untuk berbuat maksiat kepada Allah karena Allah selalu menjaga, memantau, melihatnya lah itu. Jadi kemungkinan untuk berbuat dosa itu sedikit sekali orang yang berpuasa itu, insya Allah. Ya. Karena apa? Hatinya terhubung dengan Allah secara langsung dan dia bisa menjaga niatnya tadi, lebih ikhlas, terhindar dari sifat riya. Itu. Karena hanya dia dan Allah yang tahu dalam ibadahnya. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Hajar As-Saqalani. Dan kemudian para jamaah ibu, kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu. Orang yang berpuasa itu karena perjuangannya yang luar biasa, pengorbatannya yang berat, meninggalkan syahwat, meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Itu. Makanya para jamaah ibu, orang yang banyak berlapar-lapar di dunia, maka nanti di akhirat akan orang yang paling kenyang di surganya Allah. Itu. Sebaliknya orang yang paling kenyang di dunia, maka di sana dia akan merasa lapar. Dalam arti ketika dia lupa, tidak bisa menjaga perutnya, sehingga timbullah syahwat, nafsu yang bisa merusak daripada niat ibadahnya tadi dan amal kebaikannya. Makanya para jamaah ibu, ini penting sekali bahwa ibadah puasa ini juga tidak hanya menjaga orang dari perbuatan dosa dan maksiat, tapi hati ini juga akan terjaga. Oleh karena itu, para jamaah ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, disitulah setan-setan dibelenggu, tidak ada kesempatan untuk apa? Menggoda orang yang berpuasa. Kecuali memang setan dari golongan manusia itu sendiri yang itu bersumber dari nafsu. Jelas ya? Nah itu. Kemudian Nabi mengakhiri dengan kalimatnya fihi lailatul qadar. Di dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Jadi kalau hitungannya ya kurang lebih 83 tahun Pak Bu ya, sering kita sampaikan. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam Qadar, malam-malam ganjil ya, malam 21, 23, 25, 27, 29. Di saat ketika dia beribadah pada malam-malam ganjil itu, dia mendapatkan Lailatul Qadar atas izin Allah, maka Allah akan berikan keistimewaan, keutamaan bagi dirinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar seperti dia ibadah selama 83 tahun atau 1000 bulan. Ini kalau Allah izinkan mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya Nabi Muhammad SAW selalu mewanti-wanti Pak Buge, di 10 hari terakhir ini malah jangan sampai melempem kayak kerupuk. Jangan sampai disibukkan dengan urusan dunia sehingga sampai lalai untuk meraih kesempatan Lailatul Qadar. Atau aras-arasan ya, sholat jamaahnya ditinggalkan, kemudian nggak sholat taraweh, sibuk dengan bisnisnya, ataupun tidak tadarus membaca Quran dan yang lainnya. Nah ini orang yang sangat rugi Pak. Karena apa? Kesempatan disitulah. Jadi pada dasarnya Ramadan itu intinya adalah di 10 hari terakhir. Itu sebagai finishingnya. Makanya jelaskan dalam hadis Imam Bukhari Bapak Ibu. Ketika memasuki idza dakhala ya, ketika memasuki ganjil di 10 hari terakhir, idza dakhala asrah min akhir Ramadan. Ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi kemudian bersiap-siap untuk melakukan apa? Iktikaf. Melakukan apa? Iktikaf, mengencangkan sarungnya, menjauhi istri-istrinya selama 10 hari terakhir. Nah, itu. Sampai beliau wafat, kemudian diteruskan oleh istri-istrinya iktikaf. Nah, itu. Jadi para jamaah ibu, itu Nabi Muhammad SAW ya. Di saat ketika 10 hari terakhir beliau
betul-betul antusias dan semangat, padahal beliau adalah sebagai penghulu pemimpin umatnya nanti di surga, dan pertama kali yang membuka kunci pintu surga. Dan kemudian dijelaskan para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT, ketika 10 hari terakhir ini beliau selalu terus memberikan resep untuk banyak berdoa. Meskipun doa ini boleh kita baca di awal Ramadan, tapi di 10 hari terakhir ini perbanyak lagi Pak Bung. Apa doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam hadis Imam Tirmidzi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pemberi maaf, maka mencintai hamba-hamba yang senantiasa memohon maaf, maka maafkanlah diriku. Nah, itu. Jadi para jamaah Ibu, ini doa yang diberikan oleh Nabi kepada umatnya. Dia resep, jangan lupa doa ini, perbanyak doa. Kenapa? Bisa jadi di awal pertengahan Ramadan kita banyak berbuat kesalahan atau dosa tergelincir dalam dosa, maka bisa kita tutup, maka bisa kita bersihkan dengan doa ini. Banyak istighfar, banyak doa ini. Semoga Allah maafkan kesalahan kita. Pastilah kita pasti tergelincir dalam perbuatan dosa atau maksiat, meskipun itu kecil ya Pak Muge, selama di bulan Ramadan. Nah itu. Tapi dengan doa ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi pembersih. Menjadi pembersih, dan Allah memaafkan, Allah akan memberikan ampunan kepada diri kita. Dan beliau juga mewanti-wanti dalam hadis Imam Bukhari, iltamisu Lailatul Qadri fil witri min awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil. Ada perbedaan pendapat dari kalangan para sahabat Nabi sampai ulama tabi'in Pak Buge. Ada yang mengatakan 21 itu malam Lailatul Qadar turun Lailatul Qadar. Ada malam 23, malam 27, ada juga malam 29. Ada perbedaan pendapat saja, Jadi yang secara jelas maka Nabi tidak memberitahukan kapan jatuhnya secara jelas Lailatul Qadar. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT, kemudian Nabi menutup dengan kalimatnya secara tegas, man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang dia terhalangi dari mendapatkan berbagai kebaikan-kebaikan, pahala-pahala ampunan, rahmat, keberkahan selama di bulan Ramadan, sungguh orang tersebut celaka binasa. Jadi orang yang paling buruk, orang yang paling jelek, orang yang paling binasa adalah apa? Di saat datangnya bulan Ramadan dia telah menyanyiakan. Bahkan ada sebagian orang yang tidak peduli terhadap bulan Ramadan. Ketika puasa Ramadan tetap dia makan. Jadi tidak puasa, tetap dia berbuat maksiat, jalan terus, dosanya juga. Ini orang yang paling celaka dan paling rugi Pak, paling binasa nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia telah mengotori bulan yang disucikan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Maka benar kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Imam Tirmidzi dikatakan, ada 3 orang yang celaka. 1, celaka karena durhaka kepada orang tuanya, dia tidak bisa masuk surga karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya meskipun dia banyak ibadah kepada Allah. Yang kedua, celaka karena ketika disebut nama Nabi dia tidak mengucapkan doa atau sholawat kepada Nabi. Yang terakhir, celaka ketika orang dia hadir di bulan Ramadan atau Ramadan hadir di dalam dirinya, kehidupannya, tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya setelah Ramadan berlalu. Nah, ini celaka Pak Bu. Kenapa? Begitulah orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih pahala ampunan, rahmat, keberkahan, dan berbagai macam fasilitas yang sudah Allah hadirkan, dia sia-siakan, dia tidak pernah memperdulikan, bahkan diisi dengan perbuatan dosa dan maksiat, dan yang lebih ruginya lagi, orang seperti ini dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa ketika Al-Qur'an diturunkan itu memang ada 3 golongan manusia. Di dalam surat Fatir Pak Buge, surat yang 35 ayat yang ke-32. Apa kata Allah? Tsumma arasna
Tsumma arasnal kitabal ladzina tafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba kami yang kami pilih. Faminhum dzalimu li nafsi. Di antara mereka ada golongan yang mendolimi dirinya sendiri. Artinya ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia, maka golongan pertama ini mereka mengingkari, menolak, mendustakan, menyia-nyiakan, tidak mau memuliakan Quran, tidak mau mengagungkan Al-Quran, tidak mau bersikap, berakhlak, berbuat, beramal sebagaimana petunjuk Al-Quran. Ini dolimul nafsi. Kelompok yang telah berbuat dolim kepada dirinya dengan dia apa? Menjauhi Al-Quran, menyia-nyiakan, menyepelekan. Ya, orang yang seperti ini orang yang tidak pernah dia dekat dengan Al-Quran. Naudzubillah min dzalik ya. Ini kelompok orang yang dolim, Pak. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang tengah-tengah. Ya, di satu sisi dia menerima kehadiran Al-Quran dengan beramal, berakhlak, beriman dengan Al-Quran. Tapi di satu sisi juga dia tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tapi ini masih mending, Pak. Kenapa? Dia masih memperlakukan Al-Quran dengan baik. Dia masih memuliakan, mengagungkan Al-Quran dengan pengagungan yang sebaik-baiknya. Tapi di satu sisi masih tergelincir. Nah, itu. Yang ketiga apa, Pak Bu? Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Kelompok yang ketiga ini yang paling teratas, yang paling tinggi adalah mereka yang betul-betul berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam meraih ampunan, rahmat Allah, keberkahan Allah dengan diisi hidupnya berbagai kebajikan, terutama di bulan Ramadan. Senang, ya, datanya Ramadan senang, ibadah di bulan Ramadan lebih senang lagi. Meskipun hati-hati nanti kalau ada kita dengar ustadz atau mubalik mengatakan ya dengan unen-unen atau kalimat biasa untuk memberikan motivasi ya kepada kaum muslimin, pahala menyambut bulan Ramadan ya. Man fariha bidukhuli Ramadan harramu alai minan niron. Ya, barang siapa yang dia gembira dengan datang bulan Ramadan diharamkan ya, harama jasadahu anin niron, akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Pernah dengar hadis ini? Ini hadis yang palsu. Hati-hati ya. Jadi kalau ada mubalik atau ustadz senang ya dengan menyambut bulan Ramadan, senang saja nanti diharamkan jasadnya dari api neraka. Nah, itu. Ya, jadi senang saja. Makanya ini bahaya juga kalau hadis ini dimakan secara mentah-mentah. Meskipun ini hadis palsu, Pak ya, maudhu yang dipalsukan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab ya Al-Ahadis Al-Maudhu'at, hadis-hadis yang palsu. Jadi jangan terkecoh dengan hadis ini. Kalau seandainya perkataan ulama itu hanya memberikan motivasi dalam hal secara sosial, dalam kepribadian, senang boleh, tapi tetap jangan lupa amalan-amalan yang harus dikerjakan di bulan Ramadan itu harus dikerjakan ya. Nah itu, nggak senang tok tapi dia nggak puasa, nggak sholat, nggak ibadah-ibadah yang lain. Nah itu. Nah ini nggak masuk. Tapi yang terakhir para jamaah ibu yang dimulaikan oleh Allah SAW, bahwa bulan Ramadan ini ya, memiliki banyak keutamaan ya, dan juga keistimewaan. Terutama kalau kita lihat bagaimana orang yang berpuasa ini apa Bapak Ibu, sampai doanya diijabahi. Maka Nabi mengatakan salah satu la turadu ya, tidak akan ditolak dakwatum. Ya, dakwah mereka atau doa mereka. 3 golongan itu diantara adalah apa? Yaitu as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama dia berpuasa sampai dia berbuka, ketika dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu langit dan Allah akan menerima doa hamba tersebut. Alias mustajab, diijabai oleh Allah dengan syarat niat tulus ikhlas hanya mencari ridha Allah. Itu. Dan kemudian yang kedua para jamaah ibu, orang yang berpuasa, orang yang sedang berpuasa ini, Masya Allah, dia akan betul-betul diterima oleh Allah kehadirannya. Artinya apa? Dia bisa bertemu dengan Allah, dan yang kedua kenikmatannya apa? Maka pahala akan terus mengalir. Pahala terus mengalir. Mana dalilnya? Hadis Imam Bukhari Muslim.
Lisaim farhatani. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kenikmatan. Ya, kita pending dulu. Para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lisaim farhatan. Farhatan 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Jadi orang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan, dua kesenangan yang akan dia peroleh, Bapak. Yang pertama kesenangan ketika di saat dia sedang berbuka dan kesenangan kegembiraan di saat dia bertemu dengan Tuhannya. Maksudnya apa? Maksudnya sebagaimana Al-Mulal Khari di dalam kitab ya yang disampaikan, yaitu kitabnya kalau kita buka nanti ya, misalkan di dalam penjelasan beliau Marqatul Mafatih. Di dalam kitab Marqatul Mafatih, Al-Mulal Khari menyampaikan tentang hadis tersebut bahwa yang disebut dengan kegembiraan atau kesenangan yang ada di dalam orang yang berpuasa dalam dirinya itu adalah di saat ketika Allah telah memberikan pertolongan kepada dirinya untuk bisa menyempurnakan ibadah puasanya dan dijaga oleh Allah dari segala perbuatan dosa dan maksiat dan juga pembatal puasa, makan, minum, hubungan dan yang lainnya sampai dia betul-betul menyempurnakan selesai tadi masuk waktu berbuka. Dan juga para jamaah Ibu, ketika Allah memberikan kegembiraan di saat dia bertemu dengan Allah, maksudnya apa? Allah sudah menjanjikan akan mendapatkan pahala yang besar bagi orang yang berpuasa. Kenapa dapat pahala yang besar, Pak Bung? Karena dia memiliki kesabaran yang luar biasa. Dia menahan dari segala pembatal ketika berpuasa dan dia juga mentaati Allah dan juga dia berusaha untuk menahan lapar. Bahkan para ulama mengatakan dalam hadis tersebut ya, orang yang berpuasa itu ketika dia berharap bertemu dengan Allah karena punya sifat sabar, Pak. Karena sifat sabar ini merupakan syarat untuk bisa bertemu dengan Allah. Kalau kita buka di dalam Al-Quran banyak sekali. Karena apa? Sabar dia mentaati Allah, menjalankan puasa di bulan Ramadan karena itu wajib. Yang kedua, sabar ketika dia menahan lapar, ya itu sebagai musibah atau ujian yang harus dia terima. Sabar ketika dia tidak berbuat yang diharamkan oleh Allah. Jelas? Jadi ada 3 sabar. Jadi orang berpuasa itu langsung dia bisa melalui 3 tahapan sabar tadi, Pak Mungke. Sabar ketika dia mendapatkan ujian, sabar tidak berbuat yang diharamkan oleh Allah, sabar dia mentaati Allah. Makanya pahalanya tidak terkira, Pak Mungke. Makanya disampaikan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah, perhatikan ya, jadi hanyalah ini sebagai bentuk apa? Taksis khusus. Karena di situ menggunakan harfun hasr, pembatas yang dibatasi. Hanya dibatasi siapa? Orang yang sabar. Yang tidak sabar tidak akan mendapatkan pahala tanpa batas. Itu. Jadi orang yang sabar itu mereka betul-betul akan mendapatkan ajrahum bi ghairi hisab, ya. Jadi tidak ada batasannya, tidak ada ukurannya, Pak. Ya, Masya Allah, luar biasa ya pahalanya. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka orang yang berpuasa ini luar biasa kegembiraannya. Kenapa? Dia mengharap ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran tadi. Maka ini nyata Pak Bungge, dia akan mendapatkan surga Aden, ya. Disampaikan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ya, ayat yang ke-22, ayat 23 sampai ayat 24. Allah katakan walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Orang-orang yang sabar mengharap wajah Allah, ridha Allah, menjaga salatnya, berinfak dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan juga kemudian memperbaiki dirinya, perbuatan dosanya, kemudian dia usahakan untuk dihilangkan dengan perbuatan baik-baiknya tadi. Maka itulah mendapatkan tempat yang paling baik nanti di sisi Allah. Jannatu adani yadkhuluna man shalla min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan mereka akan masuk surga Aden
Dan juga masuk juga nanti berkumpul dengan man sholla min abaihim, dari keturunannya, dari bapak-bapaknya, nenek moyangnya yang sama-sama beriman, sama-sama yang menjaga sholatnya. Misalnya Pak Buge, ini perlu disampaikan secara jelas bahwa nanti kalau orang pengen bertemu dengan keluarganya, anak cicitnya, keturunan ke bawah sampai orang tua yang ke atas. Perhatikan ayat ini ya. Syaratnya apa Pak Bu? Syaratnya beriman, sabar, sholat. Nah, kalau nggak sholat nggak ketemu. Nah ini kadang-kadang mudah-mudahan kita nanti ketemu keluarga kita di surga. Kalau nggak sholat nggak ketemu. Nah ini syarat loh, ini syarat. Kenapa? Min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, istri-istrinya, keturunan anaknya, bapak-bapaknya, nenek moyang mereka. Dan berapa tingkatan ya? Itu akan ketemu nanti di surga. Syaratnya beriman, beramal soleh, bisa menjaga sholat 5 waktunya dengan tertib. Itu baru nanti bertemu kembali di surga. Yang tidak sholat meskipun puasa tidak akan ketemu, karena sholat itu bisa merusak apa membatalkan puasanya kalau itu ditinggalkan. Ya, jelas ya? Ya? Karena meskipun dia puasa, tapi kalau dia tidak menjalankan syarat ini, dia nggak sabar, Pak. Karena sholatnya sudah ditinggalkan. Makanya ditutup oleh Allah ketika malaikat nanti masuk menyambut orang-orang yang sabar tadi, Pak Muge, sabar karena puasanya, menjaga sholatnya, terutama di bulan Ramadan. Apa? Penghormatan para malaikat itu luar biasa. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian, keselamatan engkau dapatkan dari Allah. Kau masuk surga sekarang ini disebabkan karena engkau sabar semasa hidup di dunia. Maka itulah sebaik-baik tempat kembalimu dan tempat peristirahatmu di surga. Jadi istirahat yang sebenarnya di mana Pak Bu? Di surga, bukan di dunia. Jelas ya? Nah, karena apa? Yang dikatakan istirahat itu adalah tempat untuk bersenang-senang selamanya. Dan di situ tidak ada ibadah, tidak ada apa perintah, tidak ada larangan, tidak ada azab. Nah itu namanya istirahat yang sebenarnya. Baik. Yang terakhir para jamaah Bapak Ibu, maka di bulan Ramadan ini peristiwa Al-Qur'an diturunkan. Okay? Maka turun surat Al-Baqarah 185, Allah katakan apa? Ada yang hafal? Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyara falyasum. Ila akhir ayat ya. Nanti bisa dibuka ayatnya 185 surah Al-Baqarah. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan yang dimana isi di dalam Al-Qur'an tadi ada 3 prinsip esensi, Pak. Ini pondasi ya. Maka kalau orang pengen puasa diterima, maka ini 3 pondasi harus ada. Yang pertama, Al-Quran mengandung huda. Yang kedua, Al-Quran mengandung bayinat. Yang ketiga, Al-Quran mengandung furqan, pembeda. Gitu. Nanti insya Allah pertemuan akan datang, akan kita kupas secara jelas dan gamblang dari 3 pondasi ini di dalam Al-Quran. Kalau pengen puasa kita betul-betul Allah terima, harus ada 3 pondasi ini. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, bagaimana proses Al-Quran diturunkan Bapak Ibu? Proses Al-Quran diturunkan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfud. Mana? Lauhul Mahfud. Mana dalilnya? Surat Al-Buruj. Ya, ini surat Al-Buruj. Nanti Bapak Ibu dibuka ya. Surat Al-Buruj. Apa katakan? Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Ya. Akan tetapi mereka telah mendustakan Al-Quran yang Allah muliakan. Karena itu adalah kalamnya, firmannya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu ketika mereka mendustakan, menolak ya perintah dan larangan di dalam Al-Quran, aturan-aturan hukum yang ada dalam Al-Quran, maka mereka orang-orang yang binasa celaka. Kenapa? Al-Quran itu berasal dari tempat yang sangat terjaga oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang menyentuhnya, bisa memegangnya. Bahkan malaikat pun Pak Umi. Tidak ada satupun yang diizinkan oleh Allah untuk menyentuh ya Lauh Mahfud tadi. Jadi segala apapun yang ada di dalamnya itu ada di dalam Lauhul Mahfud. Ketika Al-Quran dari Lauh Mahfud kemudian menuju kemana?
Baitul Izzah. Nah ini Baitul Izzah dalam satu malam Pak Bung nggih. Satu malam Al-Qur'an diturunkan langsung 30 juz. Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Mana Baitul Izzah Bapak Ibu? Baitul Izzah adalah langit dunia. Langit dunia. Nah ini namanya Baitul Izzah. Nah, di Baitul Izzah ini para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam diturunkan secara sekaligus 30 juz dalam satu malam. Dan bertepatan malam Lailatul Qadar. Jelas nggih? Maka turun surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan juga malam itu, satu malam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun surat Ad-Dukhan, surat yang 44 ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an yang kata Allah di malam yang kami berkahi, sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan kepada mereka. Masya Allah nggih. Secara langsung 30 juz. Ya, ini 30 juz dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Baru setelah itu kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama berapa Pak Bu? Di dunia ini Allah turunkan ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan 22 tahun lebih 2 bulan 2 hari. Ada yang mengatakan 23 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun. Ini pendapat saja. Nah itu. Baik, para jamaah Bapak Ibu, kita ambil pertengahannya ya kurang lebih 23 tahun. Secara bertahap, secara berangsur-angsur dan juga Nabi disuruh menyampaikan supaya membaca Quran secara perlahan-lahan atau tartil. 23 tahun sesuai dengan kondisi keadaan yang berbeda-beda ya. Nah ini Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 kan gitu ya? Nah, itu. Nah, ini tidak salah kalau memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, itu bertepatan pertengahan bulan Ramadan, itu yang diperingati ketika nuzulnya satu surat. Jelas ya? Yang pertama apa? Surat Al-Alaq yang pertama turun. Mungkin itu dalam rangka memperingati turunnya surat Al-Alaq yang diturunkan pertama kali. Kalau itu maksudnya betul. Kenapa? Karena pertama kali yang diturunkan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakannya. Itu turun surat pertama kali ya pada tanggal 17. Tapi kalau memperingati turunnya Al-Quran, prosesnya selama 30 juz tadi sekaligus dalam satu malam, itu bukan pada tanggal 17, tapi pada tanggal ganjil. Makanya disitulah tujuan diturunkan surat Al-Qadar. Untuk memberitahukan proses turunnya Al-Quran secara sempurna 30 juz ya dalam satu malam. Jelas Bapak Bu nggih? Dan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kita untuk menjelaskan secara rinci ini ya. Nah, maka disitulah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mulia. Malaikatnya mulia, kitabnya mulia, malamnya juga mulia. Masya Allah, gitu. Nah, itu. Jadi dari sini kita bisa pahami Allah memilih waktu, timingnya, malamnya, orangnya, perantaranya, gurunya serba mulia. Di antara malaikat, malaikat Jibril yang paling istimewa. Di antara para rasul, para nabi, Nabi Muhammad SAW yang istimewa. Betul? Nah, itu. Di antara malam selama Ramadan, malam Lailatul Qadar yang paling mulia. Nah, itu. Dari kitab-kitab yang Allah turunkan, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran sebagai penyempurna yang paling istimewa. Jangan lupa Bu, maka turun Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 106. Apa kata Allah?
wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi 'ala mukthiw wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an yang kami turunkan, kata Allah, secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Hei Muhammad, bacakanlah Al-Quran yang aku turunkan ini kepada umatmu, kepada manusia, secara tartil. Dan aku turunkan Al-Quran ini secara bertahap. Jelas? Nah, jadi dalil ini untuk menunjukkan Al-Quran turun dari Baitul Izzah, langit dunia, menuju bumi, dunia ini, langsung yang terima Nabi Muhammad SAW melalui gurunya yaitu Malaikat Jibril dalam bertahap, berangsur-angsur, dan dibacakan secara tartil. Maka kami tutup dengan satu ayat di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-32. Apa kata Allah? Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alal qur'ani jumlatan wahidah kadzalika tsabbita bi fuadak wa rattalnahu tartila. Apa kata Allah? Orang-orang kafir itu berbicara sambil meledek kepada Nabi. Ya, meledek itu ngece, orang Jawa gitu. Orang kafir Quraisy Mekah ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW sambil meledek atau ngece, "Hei Muhammad, kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus dari langit menuju dunia ini kepada dirimu? Kenapa kok enggak sekaligus 30 juz?" Ya itu. Dijawab sama Allah. Kadzalika yasabbita bi fuadak. Yang demikian itu agar kami teguhkan hatimu, wahai Muhammad, dan agar engkau membacakan mereka secara perlahan, tartil, ya, supaya bisa dipahami oleh umatmu. Langsung bruk. Pak Bung. Kangelan mboten? Kangelan. Satu ayat diturunkan, dihafalkan, dibacakan. Satu ayat dihafalkan, dibacakan terus seperti itu. Enggak pengen Pak Bung, karena Nabi ini juga ada gurunya Malaikat Jibril. Ya. Makanya setiap tahun Malaikat Jibril ini mendatangi Nabi itu sekali, ya, untuk ngecek hafalannya Nabi, murojaah, mutolaah, ngetes, apal ora, ngoten nggih. Baru bulan terakhir sebelum beliau wafat, Ramadan yang terakhir, 2 kali didatangi Malaikat Jibril. Ya, itu sebagai finishingnya. Gitu para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam yang berkah ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang besar pada kita dan kita semakin paham dan mengerti tentang kemuliaan keagungan bulan Ramadan. Pada akhirnya, marilah majelis ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna